hasil jaringan warung VW, dan kita ini membicarakan orang atau warga Indonesia yang boleh bilang berhasil nih ya. Ya, Kapan boleh kita bilang orang mencetak nama sendiri di negeri rantau. Dan memang mungkin orang senang cerita yang berhasil nih. Kalau misalkan kita tampilkan orang yang tidak berhasil itu gimana nih? Oh, nggak menarik. Menarik. Jangan-jangan orang di Indonesia kurang inspirasi, Cak. Jangan-jangan orang di Indonesia bermimpi bahwa semua orang Indonesia di Amerika itu berhasil ya. Jadi insinyur, jadi dosen yang tidak semudah itu. Seperti itu salah satu cerita ini ya, tokoh Indonesia ini ya. Masih muda namanya, masih muda. Mas Nelson Tansu. Ya. Dia emang cemerlang otaknya, jenius. Jenius ya. Luar biasa. Banyak loh orang Indonesia yang jenius. Dan dia sudah. Tapi mungkin belum di bidang yang ditekuni. Betul. Mas Nelson ini. Atau juga infrastruktur yang mendukungnya, lingkungan yang mendukung belum cukup memadai nih dibandingkan dengan yang lain. Makanya Nelson ini sekarang menjadi dosen di Fakultas Teknik Elektro di Lehigh University di Pennsylvania. Ya. Dan saya sempat ke sana sama Rafki, Ibu Rafki itu ke sana kemarin untuk menemui dia, dan penasaran seperti apa ceritanya dia kok sampai akhirnya bisa menjadi dosen, termasuk dosen termuda masih di muda Lehigh sekali. University. Yuk. Dan juga sudah menemukan banyak paten. Kita temui saja Mas Nelson Tansu. Tidak semuanya itu bisa pulang ke Indonesia dan lakukan dengan cara mudah. Karena itu setiap negara itu kan punya kultur yang berbeda-beda. Itulah jawaban Nelson Tansu, Profesor Teknik Elektro di Lehigh University, Pennsylvania, ketika ditanya apakah dirinya akan pulang dan mengembangkan ilmunya di Indonesia. Jawaban yang sekaligus mewakili kegelisahannya tentang bagaimana pendidik masih belum dihargai secara finansial di tanah air. Kalau kesejahteraan pendidik di Indonesia tidak memuaskan, ini tidak akan dapat menarik talenta muda Indonesia untuk bermotivasi tinggi untuk berkarir di bidang pendidikan. Nelson pun memilih untuk mengharumkan nama Indonesia di Amerika. Meraih gelar doktor pada usia 25 tahun, gelar profesor bidang fotonik serta nanoelektronik sebelum berusia 30 tahun, dan menghasilkan lebih dari 200 publikasi ilmiah internasional, laki-laki kelahiran Medan, Sumatera Utara ini telah mengukir berbagai prestasi. Kerendahan hatian dan semangatnya menjadikan Nelson inspirasi bagi muridnya. He is a very enthusiastic person, so he is very passionate about his own work, his research, and I think he involved in a lot of activity that can improve our society. Misalnya, melalui 8 paten bidang teknologi yang dihasilkan Nelson. Untuk tanah airnya, Nelson juga telah berupaya mendorong mahasiswa Indonesia untuk bersekolah setinggi mungkin dan bersaing secara internasional. Rekomendasi saya untuk banyak mahasiswa Indonesia supaya mereka lebih confident. Jangan overconfident, itu hal yang sangat jelek. Tetapi cukup confident, percaya diri bahwa kita ini sebenarnya bangsa Indonesia tidak inferior. Slow down, come on. Di tengah kesibukannya, keluarga tetap yang utama. Sangat penting, tentu saja tuh sekarang kan udah berkeluarga ya. Ya itu maksudnya yang tadi Anda tanya apakah pulang Indonesia, itu kan semuanya tergantung kepada keluarga juga gitu. Iya, dulu waktu belum ada anak dia memang lebih kerja sampai malam gitu ya di lab. Sekarang udah ada anak dia bisa dinner time. Atas seluruh pencapaiannya, orang tua adalah yang paling berjasa bagi Nelson. Bukan dalam mendidik fisika, matematika, dan segalanya. Tetapi itu mendidik kita tuh sebagai manusia. Manusia yang penuh cinta kasih dan hanya dapat meraih mimpi-mimpinya melalui kerja keras. My name is Nelson Tansu. I'm a professor at Lehigh University. I'm proud to be Indonesian. Dari Pennsylvania, Rafki Hidayat, Rian Rinaldi, dan Supriyono, VOA. Nah itulah tadi Nelson Tansu. Saya tuh bakat di bidang teknik elektro. Karena saya dulu pintar bikin janur, nggak ada hubungannya ya. Bikin kupat itu loh. Janur yang berlistrik. Itu nggak ada hubungannya. Neon. Terus terang saya nggak bakat karena saya tuh sama listrik itu takut. Takut kesetrum tuh, Ning. Ya, kamu piye toh? Lanang kok takut kesetrum. Masang lampu itu kalau mati, saya takut kalau kesetrum. Tapi memang harus hati-hati dulu. Yang namanya listrik itu kok kayaknya nggak apa-apa, tapi itu bisa bahaya dan bisa mematikan itu. Oh, langsung mati itu kalau kena. Apalagi yang di Indonesia yang 220 ya. Iya. Nah, dulu setelah ini kita mau ke bioskop. Begitu ya? Ya. Kenapa nonton? Enggak, ada ini pengantaran
cerita seorang yang apa ya? Berhasil lagi orang Indonesia. Berkiprah di Hollywood. Cak. Hollywood, Hollywood atau Bollywood? Ya, Hollywood Hollywood beneran? no. Ya wes. Bukan Dollywood loh ya. Tapi sebelum itu obrolannya kita parkir dulu ya dulur.